Jadi menurut saya yang namanya menjadi duta, menjadi delegasi dari sebuah instansi, bahkan bukan instansi ya Pak, karena ini kan Kabupaten Temanggung ya. Persis. Kita jadi dutanya Kabupaten Temanggung ya, kita harusnya itu tahu bagaimana cara berpenampilan. Karena kan pastinya kita kan nggak berhadapan sama teman kita, kita berhadapannya sama mungkin kepala dinas, bupati, gubernur, atau mungkin menyambut turis-turis. Kita kan pastinya harus tahu lah bagaimana kita berpenampilan. Makanya gimana secara fisik itu kita harus baik seperti itu. Dan di Temanggung itu sebenarnya nggak cuma wisata alam aja, karena kan sebenarnya yang di highlight kan memang wisata alam. Dan memang kita nggak bisa bohong kalau alam di Temanggung itu kan memang keren sekali. Mewah sekali. Iya betul. Tapi di kita sini aja yang karena lihat setiap hari jadi tidak sadar. Iya, jadi ya udah biasa aja. Padahal menurut orang lain luar biasa ya Pak ya. Saya orang Klaten. Saya sempat lewat sini di ruangan komputer ada mas-mas yang belajar gambar itu kan apa ya Pak? Kreativitas gitu loh, kreatif sekali mereka belajar animasi seperti itu. Karena kan sekarang juga secara visual kalau misalkan di mengikuti perkembangan global itu kan visual itu kan semakin bagus ya. Mungkin dari aspek editing, dari aspek animasi gitu, dan itu merupakan salah satu langkah awal gitu loh untuk mereka bisa lebih berinovasi, bisa lebih berkembang lagi gitu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemirsa channel MIPA 25 yang sudah setia menunggu tayangan-tayangan kami. Bagi Anda yang merasa bahwa channel ini bermanfaat dan ingin agar channel ini berkembang, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kami juga kedatangan seorang narasumber yang istimewa. Ini permintaan dari kameramen. Kemarin bilang, Pak, Mboya materinya jangan yang berat-berat terus, yang narasumbernya yang old terus gitu. Ya pengen yang narasumbernya itu ya yang milenial gitu ya. Kita ngomong yang nyantai-nyantai aja. Oleh karena itu dengan bangga saya hadirkan Mbak Nimas. Ya, terima kasih loh sudah dari Solo ya. Iya. Mau hadir ke channel kami di MIPA 25. Anda UNS ya Pak ya? Iya betul, UNS. saya UNS. Kita satu alma mater. Iya. Jurusannya apa Pak? Saya biologi. Biologi. Iya. Murni ya? Iya betul. Semester berapa sekarang? Saya masuk semester 4. Masuk semester 4. Okay. Sebentar, saya klarifikasi dulu. Jangan-jangan salah saya nanti manggil narasumber. Anda adalah Mbak Temanggung 2019. Artinya Anda juara bertahan. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Karena 2020, 21 belum ada pemilihan lagi. 22 rencana? Semoga ada. Semoga ada. Iya. Biar nggak jadi juara bertahan terus Pak. Berarti Anda adalah pemenang Mbak Temanggung terlama. Iya. Dalam betul. sejarah. Benar sekali. Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Iya. Kosnya di mana di UNS? Saya di daerah Gerbang Belakang ya. Gerbang Belakang. Iya. Berarti yang Kampung Ngoresan itu ya? Iya, betul. Kampung Ngoresan yang kalau ada pertigaan, kalau yang arah kiri itu ke Bong Cina itu, kalau yang lurus ke arah Ngoresan, kemudian ada Kaplingan itu ya? Iya. Ini anak UNS ini dulu. Tulen ya Pak ya? Aku biar 3 tahun setengah lulus sih Pak bener ya? Durasi terlama. Kata teman-teman tadi saya itu masuknya UNS muda, tapi keluarnya yang lama gitu, karena saking cintanya sama alma mater gitu. Iya, gak mau ditinggal ya Pak ya. Kota Solo itu kota yang paling asik untuk ditinggali Pak ya. Asik. Iya. Apa makanannya? Makanannya murah ya Pak ya. Murah, enak. Iya, betul sekali. Pilihannya banyak. Cocok untuk mahasiswa Cocok lah. untuk mahasiswa itu. Ya. Orangnya ramah-ramah. Betul. Orangnya ramah-ramah itu kan. Iya. Kalau suntuk sedikit mungkin bisa ke Tawangmangu. Itu. Saya hiburan. Kalau pulang itu harus main ke angkringan yang di depan STS itu. Oh iya. Wah, ini bukan soal itu, saya pernah upload di medsos saya. Ini bukan hanya soal makan kawan. Ini terus ada teman yang komen soal passion Pak. Soal passion. Itu kan makanannya banyak sekali gitu ya. Iya betul. Nggak tahu perut itu
sejak mahasiswa ya, itu memang Gampang pro- lapar ya Pak ya. kaum proletar. Jadi pokoknya makanya kalau sudah ketemu angkringan, bikinnya apa, hawane itu pokoknya Pengen lapar aja, makan pengen terus, makan iya, aja. betul. Kalau udah di restoran, di tempat yang agak mewah dikit gitu, wah katrok itu keluar. Jadi mendadak kenyang ya Pak ya. Mendadak kenyang. Jadi mendadak kenyang. Betul. Pak Dimas, ini saya mewakili banyak orang soal Iya. Mbak Temanggung ini. Pertanyaannya, kalau jadi Mbak Temanggung itu atau mau ikutan kontes Mbak Temanggung itu apa harus cantik, harus semampai gitu ya memangnya? Kayak yang nggak semampai, nggak cantik-cantik gitu nggak boleh daftar. Wah ini apa ya Pak, pertanyaan yang sebenarnya banyak sekali ditanyakan ya, pasti setiap orang ketemu gitu. Ini kok physically banget gitu loh. Iya betul. Gimana sih itu? Oke, jadi menurut saya yang namanya menjadi duta, menjadi delegasi dari sebuah instansi, bahkan bukan instansi ya Pak, karena ini kan Kabupaten Temanggung ya. Persis. Kita jadi dutanya Kabupaten Temanggung ya, kita harusnya itu tahu bagaimana cara berpenampilan, karena kan pastinya kita kan nggak berhadapan sama teman kita, kita berhadapannya sama mungkin kepala dinas, bupati, gubernur, atau mungkin menyambut turis-turis. Kita kan pastinya harus tahu lah bagaimana kita berpenampilan. Makanya gimana secara fisik itu kita harus baik seperti itu. Dan untuk semampainya sendiri berarti tinggi ya. Sebenarnya tinggi itu merupakan apa ya Pak? Sebuah salah satu poin penting pada saat kita menjalani seleksi di provinsi begitu. Jadi dari kabupaten sendiri sudah harus disiapkan gitu. Tapi ya sebenarnya kembali lagi nggak cuman beauty aja, tapi brain dan behavior itu juga dinilai di Mas Mbak ini gitu. Cantik itu kan relevan ya. Relatif Iya, ya. relatif. Cantik ya. Glowing harus, glowing boleh. Iya. Tapi daging juga harus gitu kan. Iya. Istilah anak muda sekarang daging ya. Glowing tapi omongannya nggak daging ya, nggak akan jadi Mbak Temanggung ya. Yes, Oke, kelihatan lah dari omongan sekarang. Iya. Hobi apa? Kalau hobi apa ya Pak? Kebanyakan saya mungkin baca ya Pak ya. Iya, membaca karena kan kebetulan masuk di biologi. Dan memang apa ya, banyak sekali yang dipelajari ya. Jadi harus sering baca, cari di literatur dan lain sebagainya. Oke. Nanti akan kita bahas itu bentar. Saya Siap. potong ya. Saya pengen Anda cerita dulu apa tahapan ketika Anda dulu menjadi Mbak Temanggung itu, mulai prosesnya seperti apa, yang ikut berapa orang, kemudian sampai ke Anda menjadi juara 1 coba. Oke, jadi dulu saya ikut itu kan tahun 2019. 2019. Tahun Kelas 2019. berapa waktu itu? Waktu itu kelas 2 SMA akhir lah, mau ke kelas 3. SMA 1 ya? SMA 1. Yang SMA 1, yang SMA 1 merapat. Iya. Oke. Itu SMA 1 waktu itu awalnya nggak pengen ikut gitu, karena saya mikirnya ya udahlah fokus dulu kelas 3 SMA, mau kuliah. Mungkin nanti kalau misalkan udah kuliah saya baru ikut. Awalnya seperti itu gitu. Tapi ngelihat teman-teman gitu ya, teman-teman antusias sekali. Terus orang tua juga saya kenapa nggak ikut gitu, dicoba dulu aja gitu. Kalau misalkan dicoba kan nggak tahu kemampuannya sampai mana, seperti itu. Akhirnya ya udah saya daftar waktu itu di websitenya Dinas Pariwisata Kabupaten Temanggung. Dan setelah proses pendaftaran di website kita ada technical meeting. Technical meetingnya itu ada screening tinggi badan juga Pak. Waktu itu berapa ya, waktu itu? 167 apa ya, kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Saya juga belum ukur lagi sekarang. Entah nambah atau gimana. Itu waktu itu dan dijelaskan sebenarnya teknisnya gimana. Nah, selama proses seleksi itu kita nggak cuma seleksi aja gitu. Pastinya kita ada pembekalan. Pembekalan materi seputar Kabupaten Temanggung, kebudayaannya, terus seputar public speaking juga. Public speakingnya nggak cuma sekedar dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga gitu. Karena kan bagaimanapun caranya kita kan tetap duta ya. Kita kan menghadapi turis juga nggak mungkin turis lokal aja. Pasti tetap ada kemungkinan turis mancanegara juga. Jadi tetap harus fasih lah ya berbahasa Inggris seperti itu. Kemudian setelah ada pembekalan kita dilanjutkan ke proses wawancara gitu. Ya ini sebenarnya menguji materi yang udah
diberikan waktu pembekalan. Waktu pembekalan. Oke. Betul. Ada pembekalan itu ada tes tertulis segala itu ya. Waktu itu ada seperti post testnya kayak oke, gitu ya. Oke. Itu kemudian di wawancara itu topiknya itu ya seputar Kabupaten Temanggung, public speaking itu tadi, dan diuji sama masing-masing dewan juri. Dewan jurinya dari unsur nggak tahu waktu itu ya. Waktu itu ada dari Kepala Dinas Pariwisata, ada yang dari tokoh kebudayaan juga, terus ahli public speaking waktu itu public speaking bahasa Inggris. Itu saya saya lupa waktu itu karena udah pronunciation-nya harus bagus. Iya, ini udah lama juga ya, udah cukup lama juga ya pemilihannya, jadi saya agak lupa inget jujur. Iya. Gitu. Terus setelah itu ada uji bakat. Uji bakat. Iya, uji bakat. Itu perform gitu. Betul. Waktu itu perform apa? Saya nyanyi. Nyanyi ya. Iya. Masih ingat lagunya apa waktu itu? Waktu itu lagunya Payung Teduh. Waduh, ini saya lupa lagunya judulnya apa. Kita beda genre. Iya. Kalau saya kan ini. Iya, Pak. Beda zaman juga, Pak. Beda zaman juga. Loh, musik yang avant-garde itu musik 80 90. Tanya para pengamat musik itu kan. Iya. Beda zaman ya. Beda zaman. Anda 90, saya 2000. Balik. Oke, enggak tahu berarti power metal enggak tahu ya? Enggak tahu. Wah, lihat. Wah, itu apa grup band rock yang legend itu. Wah. Nah, nanti setelah selesai podcast harus lihat. Ya, boleh, Pak. Siapa tahu habis ini jadi suka juga ya, Pak ya. Iya, harus jadi rocker. Iya. Oke, lanjut. Setelah itu setelah kita uji bakat dilanjutkan dengan malam grand final. Grand final. Dan di malam grand final ini nanti dipilih 6 pasang putra, 6 pasang putri. Jadi 6 pasang mas dan mbak. Oke. Ini nanti diuji lagi. Jadi dalam satu malam itu ya. Betul. Dikasih pertanyaan dari dewan juri langsung. Okay. Gitu. Jadi performnya itu 2 kali. Sebelum grand final sudah perform juga. Oke. Yang diperformkan sama. Kalau yang diperformkan, kalau uji bakatnya kan memang bakat dari setiap pesertanya gitu. Nyanyi juga nyanyi lagi di grand final gitu ya. Oh, kalau yang di grand final itu sebenarnya cuman catwalk aja, Pak. Catwalk. Sama penampilan, sebenarnya penampilannya itu penampilan bersama. Kita nari tapi semua finalis seperti itu. Okay. Iya. Waktu itu nari ya? Iya. Tari apa waktu itu ya? Waktu itu apa ya? Narinya tradisional, kreasi atau gabungan? Gabungan ya. Oke. Apa yang paling menarik dari proses apa yang Anda lalui sebelum menjadi Mbak Temanggung itu? Di tahapan seleksi itu. Di tahapan seleksi ini sebenarnya mungkin secara umum aja ya, Pak ya. Okay. Saya itu jujur jadi banyak pengetahuan ya gitu, karena sebelumnya mungkin saya nggak begitu tahu ya tentang wisata Temanggung. Ya cuman tahu itu aja lah. Waktu pembekalan diberi Iya, diberi penjelasan kalau di Temanggung itu sebenarnya nggak cuma wisata alam aja, karena kan sebenarnya yang di highlight kan memang wisata alam, dan memang kita nggak bisa bohong kalau alam di Temanggung itu kan memang keren sekali. Mewah sekali. Iya betul. Tapi di kita sini aja yang karena lihat setiap hari jadi tidak sadar. Iya, jadi ya udah biasa aja. Padahal menurut orang lain luar biasa ya, Pak. Saya orang Klaten, bangun tidur lihat gunung, lihat Sindoro itu mewah sekali. Di Klaten nggak ada. Tapi kalau yang lahirnya di sini mungkin ya anggapannya pantai yang mewah gitu. Iya benar, Pak. Oke, lanjut ya. Terus ada wisata kebudayaan juga seperti itu. Kalau kita tahu kan Liangan ini juga jadi salah satu situs penelitian juga ya, Pak. Situs yang cukup terkenal juga ternyata. Itu kan kampung ya. Itu kampung kuno zaman Mataram, dan itu nggak banyak. Yang banyak biasanya kan tempat ibadah, candi dan sebagainya. Ini kampung sehingga bangunannya itu kecil tapi luas gitu. Iya betul. Saya pernah baca-baca itu. Kalau salah nanti dibetulkan oleh Mbak Duta Wisata ya. Mbak Duta Wisata. Tapi benar kok, Pak. Ya itu jadi bukti lah kalau pada zaman tersebut tuh ada kehidupan juga gitu. Jadi nenek moyang orang Temanggung itu peradabannya sudah sangat tinggi ya. Iya betul. Orang Temanggung harusnya punya kepercayaan diri untuk menjadi sukses di segala bidang. Betul. Karena terlahir dari orang-orang hebat di zaman dulu. Iya. Kira-kira gitu ya. Iya betul sekali. Oke, iya. Dan ya itu tadi sih sebenarnya seputar kebudayaan Temanggung.
Kemudian apa ya? Saya jadi lebih percaya diri gitu. Saya harus percaya sama kemampuan diri saya sendiri karena kalau memang waktu itu saya memilih untuk minder gitu, ya saya mungkin nggak bakalan maju. Saya mungkin nggak bakal jadi saya yang sekarang gitu. Tapi karena waktu itu saya ambil kesempatan, saya berani dan saya percaya sama kemampuan diri saya, ya saya jadi saya yang sekarang. Itu poinnya. Begitu. Itu poinnya. Saya Iya. pernah ngomong, saya pendidik, saya pernah ngomong dan saya sering ngompor-ngomporin anak-anak. Problem kalian tuh keterampilan itu oke, nanti berikut-berikutnya. Tapi yang pertama harus ditumbuhkan adalah percaya pada diri sendiri bahwa kamu punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bahwa setiap orang itu diberi kelebihan dan kelemahan, oke. Tapi pushlah maksimalkan potensi kelebihan yang diberikan oleh Tuhan dan itu hanya kamu yang diberi. Itu kira-kira ya. Iya. Berapa orang waktu itu yang ikut seleksi, Mbak? Kurang lebihnya kalau nggak salah itu sekitar 50-60 ya, kalau nggak salah. Iya. Itu anak-anak terbaik dari berbagai sekolah. Bahkan ada yang sudah selesai sekolah, iya, ada kuliah yang juga gitu kuliah, ya. iya. Yang juara 2-nya kelihatannya sudah kalau pasca SMA itu ya, Mas. Iya, yang mas. Yang mas itu yang masnya itu sudah kuliah waktu itu. Kalau mbaknya seangkatan sama SMA saya. 1 ya. Iya. UNS juga. Iya. UNS juga ya? Iya, betul. Semester awal mungkin ya. Iya. Batasan umurnya berapa sih? Batasan umurnya 25 tahun. 25 tahun itu sudah hampir S1 atau bahkan sekarang udah S1 bisa itu ya. 23 tahun sudah S1 ya. Iya. 22 bahkan. Oke. Mbak Nimas. Iya. Kegiatan Anda pasca menjadi Mbak Temanggung itu apa lalu? Ya pastinya lebih ini sih Pak, bersinergi sama dinas pariwisata, bikin konten seperti itu ya. Pastinya sih untuk memblow up pariwisata yang ada di Kabupaten Temanggung. Kemudian ada diajak di beberapa proyek juga Pak, di beberapa proyek seperti kemarin sempat ke Desa Gunung Puluh Pak. Gunung Puluh itu mana ya? Desa Gunung Puluh itu aduh saya lupa. Tapi pokoknya Gunung Puluh. Kecamatan mana? Kecamatan arah mana aja dari Temanggung? Di Paraan, di Paraan agak atas Pak. Agak atas. Iya. Saya jujur kalau daerah-daerah di Temanggung itu agak ini ya Pak, agak kurang tahu begitu Pak. Wah, ini anak rumahan. Iya. Kegiatan apa waktu itu? Proyek apa? Waktu itu sebenarnya Gunung Puluh. Nah, ini salah satu kesempatan saya buat nge-blow up pariwisata Kabupaten Temanggung nih. Jadi di Gunung Puluh ini sebenarnya adalah salah satu desa wisata gitu. Di Gunung Puluh ini kalau mungkin Bapak besok ada kesempatan mungkin pengen refreshing, di sana ada air terjun yang keren banget Pak. Namanya air terjun Tarung, Curug Tarung. Dan ya. Bisa nggak sih sapaannya agak di Mas boleh nggak Pak? Mas boleh nggak? Takut nggak sopan Pak saya. Oke. Senyamannya. Oke, lanjut. Intermezzo aja. Jadi itu ada namanya Curug Tarung. Curug Tarung. Iya. Curug Si Jenggot. Gitu. Curug Tarung itu kenapa namanya? Curug itu kalau di tempat saya Klaten itu grojogan ya. Iya. Air terjun ya Pak ya. Oke ya. Ya betul. Jadi Curug Tarung itu kenapa kok namanya Tarung? Itu karena di situ ada 2 air terjun yang bertemu di satu mata air. Jadi terkesannya itu kayak tarung kayak gitu, kayak berantem gitu Pak. Makanya namanya Curug Tarung. Itu apa ya? Bener-bener salah satu apa ya Pak? Saya bener-bener takjub gitu karena ini saya baru lihat di Temanggung dan lihatnya tuh tahun 2021. Cukup baru ya Pak ya. Gitu. Jadi saya waktu itu cukup apa ya? Bukan cukup lagi sih. Saya seneng banget diajak project untuk nge-blow up salah satu pariwisata ini, desa wisata. Benar-benar menurut saya semuanya sudah terstruktur, dari masyarakatnya sendiri sudah sangat welcome. Bahkan mereka bersedia kalau mereka tuh jadi ini salah satu tempat ini Pak untuk para turis itu menginap seperti itu. Tapi juga ada homestay-nya juga gitu. Jadi menurut saya itu secara apa ya, masyarakatnya sendiri sudah welcome. Mereka juga sudah punya sarana dan prasarana untuk turis itu datang seperti itu. Dan mungkin yang saya lebih apa ya, mungkin akan lebih bagus lagi kalau ada sinergi juga dari pemerintah gitu. Karena sebenarnya ini sayang sekali gitu Pak kalau misalkan apa ya, pariwisata ini mati begitu saja gitu. Karena dari masyarakatnya sendiri udah excited gitu ya. Jadi kan nanti akan kita bicarakan. Saya memang juga ingin membahas soal
attitude masyarakat terkait dengan kesiapan mereka Iya. terhadap kalau kemudian pariwisata itu dikembangkan gitu ya. Iya. Tapi sebentar, jadi di Gunung Puluh itu aktivitasnya jenengan mereview gitu, kemudian Anda menjadi hostnya gitu ya, Iya. kemudian Ditampilkan gitu ya. Ya, waktu itu ikut Heeh. lomba di Kemenparekraf, Pak. Oke, iya, Gitu. iya, iya. Dan waktu itu ada presentasi juga. Kemarin Pak Sandiaga Uno kan sempat rawuh ya di Kabupaten Temanggung, Oke, tepatnya di Paraan di Kawedanan. Hmm. Ya itu kita presentasi di situ. Sebenarnya nggak presentasi Pak, presentasinya lewat video begitu. Jadi presentasinya lewat visual, bercerita lewat. Berarti ini yang besok kita kan juga sedang mencoba SMK Bumi Pala ini Mbak ya. Melalui jurusan animasinya kita sedang mencoba untuk ya berkontribusi terhadap peningkatan potensi masyarakat. Salah satunya adalah wisata yang lebih khusus lagi kesenian tradisional. Kemarin kita baru membuat liputan, rencana nanti akan kita launching di minggu kedua pertama bulan Februari tentang Jamas Turonggo di Tok Budoyo di Telogomulyo. Nah, artinya ini saya jadi punya ide nih. Artinya nanti kalau kita membuat konten lagi, membuat film dokumenter lagi nih, Mbak Nimas ini harus bisa kita ajak untuk collab sini. Siap. Karena nanti kan kalau yang Anda bayangkan kalau nanti yang jadi reporternya Pak Eko gitu kan, apalagi kan punya kemampuan public speaking. Nanti yang isi FO dan seterusnya. Kalau Pak Eko kan nanti secara visual aja ya toh Pak, bener ya. Nanti kalau pulang ke Temanggung, Pak Eko saya baru di Temanggung, kita bikin apa-apa yuk gitu kan ya. Oke. Nah, gini Pak Nimas, dari sudut pandang milenial seperti Anda, saya pengen kita perdalam soal ini dulu. Potensi anak muda Temanggung. Sebenarnya gimana sih potensi anak muda Temanggung itu menurut Anda? Potensi anak muda Temanggung menurut saya ya mereka berbakat lah ya Pak, berbakat, berpotensi. Saya juga banyak lihat teman-teman saya ini mereka punya usaha. Karena itu kan kemampuan entrepreneur itu sebenarnya kan nggak semua orang punya ya Pak ya. Dan menurut saya itu keren sih kalau misalkan banyak teman-teman saya sudah mulai menjadi pengusaha sejak muda seperti itu. Di bidang apa itu teman? Ada yang di bidang kuliner. Waktu itu ini Pak lagi booming skincare Korea ini kan sebenarnya kan booming sekali ya. Itu salah satu teman saya nih sukses sekali penjualan online ya. Iya betul. Mereka ada juga beberapa teman saya yang ini Mas Mbak Temanggung juga. Kalau ini kebetulan enggak, ini kebetulan kawan saya waktu SMA. Gitu. Terus ada teman saya juga yang jadi content creator. Sebenarnya pada dasarnya teman-teman saya yang di Mas Mbak ini juga rata-rata sih suka bikin konten ya gitu. Tapi ide-ide mereka untuk bikin konten itu kan idenya harus fresh gitu loh, dan mereka selalu mengupdate ide-idenya mereka gitu. Dan menurut saya itu salah satu potensi yang menarik gitu loh dari anak-anak muda, karena kan anak muda itu kan update, anak muda itu selalu mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi kreativitasnya tuh semakin meningkat gitu. Dan menurut saya tuh itu merupakan sebuah potensi gitu. Dan saya juga sudah lihat sendiri buktinya gitu. Tadi juga saya sempat lewat sini di ruangan komputer ada mas-mas yang belajar gambar itu kan Pak? Kreativitas gitu loh, kreatif sekali mereka belajar animasi seperti itu. Karena kan sekarang juga secara visual kalau misalkan di mengikuti perkembangan global itu kan visual itu kan semakin bagus ya. Mungkin dari aspek editing, dari aspek animasi gitu, dan itu merupakan salah satu langkah awal gitu loh untuk mereka bisa lebih berinovasi, bisa lebih berkembang lagi gitu. Pemirsa MIPA Podcast harus tahu yang tadi disampaikan oleh Mbak Nimas itu, bahwa tadi sebelum masuk studio Mbak Nimas melihat anak-anak yang sedang menggambar di komputer itu adalah proses produksi film animasi 2 dimensi, judulnya Kunci Galaksi. Kami bekerja sama dengan sebuah PH di Jogja, dan rencananya ini akan tayang di Sarawak TV Malaysia, Mbak. Wah, harus dilihat ya Pak ya, harus ditonton. Jadi nanti nggak ada translate-nya, artinya ya nanti bahasa Melayu khas Malaysia itu ya. Ini juga maksudnya
bukti kita sampaikan ke Mbak Nima sebagai Mbak Temanggung bahwa bukti bahwa anak-anak muda Temanggung itu penuh potensi sebenarnya. Iya. Karena begini, ada juga yang ngomong Temanggung yang dianugerahi oleh Tuhan dengan alam, dengan tanah yang subur, Iya. itu ada waktu di mana justru itu membuat orang-orang Temanggung itu terlena, termasuk anak-anak mudanya, Iya, gitu. betul. Sehingga tidak mengasah potensi dirinya. Karena nandur opoe urip, Iya. gitu ya. Jadi hidup dari pertanian saya sudah cukup, Iya. gitu. Kenapa harus berpikir bidang yang lain, gitu. Tapi seiring dengan perkembangan daya dukung lahan yang sudah semakin sempit, Iya. kemudian tanah yang juga sudah semakin kesuburannya semakin berkurang, itu kemudian mungkin yang membuat anak-anak muda Temanggung terutama kemudian menjadi berkembang cara jadi putar berpikirnya, otak gitu otaknya ya, Pak. jadi itu yang juga terjadi di kampung saya sana di Klaten. Daya Iya. dukung lahan itu sudah semakin berkurang, baru mereka berkembang gitu ya. Iya, memang harus kepepet dulu Harus Pak kepepet sebenarnya. dulu, betul, Iya. betul. Cuman ya ini kan namanya salah satu bentuk mengikuti zaman juga gitu persis, loh. Karena kan kita biar bagaimanapun kita harus tetap up to date, kita harus tetap mengikuti perkembangan zamannya. Salah satunya seperti tadi kayak pembuatan animasi seperti itu. Kalau harus ada kalau menurut Mbak Nimas tadi sudah cerita soal potensi anak muda Temanggung, menurut kesimpulan Anda kan penuh potensi ya. Iya. Apa yang bisa dibantukan oleh pemerintah supaya potensi mereka itu lebih tergali lagi, lebih berkembang lagi? Oke, mungkin ini ya, karena saya lihat kalau Kota Temanggung ini sebenarnya kan Kabupaten Temanggung ini kan sebenarnya kan kota kecil ya Pak ya. Iya. Dan akses internet itu di beberapa daerah memang kurang memadai gitu. Padahal saat ini kita lihat semuanya bisa diakses menggunakan internet. Bahkan buku-buku yang mungkin dulu cuman bisa baca beli buku fisik, tapi sekarang sudah ada e-booknya seperti itu. Jadi menurut saya ketika pemerintah ini sudah sudah menyediakan fasilitas berupa internet, ini udah benar-benar membantu generasi muda. Karena dengan internet tuh kita bisa belajar banyak hal. Mungkin awalnya yang nggak bisa masak, jadi bisa masak karena internet. Awalnya yang nggak bisa editing, jadi bisa belajar editing hanya lewat internet. Gitu Pak. Jadi menurut saya karena generasi muda ini generasi yang selalu mengikuti perkembangan zaman, alangkah lebih baiknya kalau diberikan akses internet di beberapa daerah. Jadi nggak cuman di Temanggung aja, nggak cuma di Paraan aja mungkin yang maju, tapi mereka semua di seluruh penjuru daerah di Temanggung ini tuh pelosok-pelosok ya, Kretep, Kemawang gitu ya. Mereka tuh juga bisa menikmati gitu dan bisa berinovasi juga bahkan seperti itu. Artinya dari segi akses mereka punya kesempatan yang sama, akses internet misalnya ya. Iya. Apalagi kondisi Temanggung yang topografinya naik turun, gunung-gunung gitu ya. Cukup susah ya Pak ya. Cukup susah. Jadi akses internetnya sampai hari ini belum merata. Itu salah satu kendala yang menurut Mbak Nimas ya. Iya, salah satu kendala. Oke, Mbak Nimas. Ada hal lain yang mungkin menghambat? Atau begini, kita bicara soal pariwisata. Iya. Gini, saya sempat berpikir mungkin ada baiknya pemerintah Temanggung itu tidak latah dengan mengembangkan potensi wisata di Temanggung, karena aspek pengembangan wisata itu kan banyak. Kalau dari segi kondisi alam oke lah. Kondisi alam Temanggung tadi sudah sebagian Mbak Nimas cerita. Tapi dari segi misalnya bahwa Temanggung itu Anda tadi juga cerita ada di kota kecil yang letaknya di Jawa Tengah bagian tengah gitu ya. Jauh dari pusat-pusat pariwisata yang sudah berkembang lebih dahulu. Jogja misalnya. Klaten lebih mungkin dikembangkan karena orang dari Jogja ke Klaten lebih mudah gitu ya misalnya, atau Gunung Kidul, Sleman dan seterusnya di provinsi daerah istimewa Yogyakarta lebih mudah dikembangkan karena ke Malioboro kemudian ke pantai itu ya, Pak, ya? dekat gitu. Nah Temanggung kalau mau ke Temanggung itu harus bahasa Jawanya ngelegak ya. Benar. Karena jauh dari pusat pariwisata Jogja misalnya. Ini kan juga salah satu handicap ya. Salah satu kekurangan kita. Bagaimana Anda melihat ini? Gimana ya? Mungkin saya kemarin sempat bahas ini sih jujur sama teman-teman saya yang dari pas Mbak. Kita itu membuat inovasi seperti ini sebenarnya baru program, tapi semoga bisa dijalankan gitu. Kalau Bapak tahu ini ada namanya camper van.
camper van apa ya? Camper van itu sebenarnya jadi kita konsepnya itu kita jalan-jalan tapi kita naik mobil gitu. Mobilnya mungkin bisa VW, bisa MPV seperti itu gitu. Jadi nanti dari nah jadi nanti kita jalan-jalan di Jogja, mungkin keliling-keliling di Jogja, mungkin dari pantainya nanti kita perjalanan ke sini. Gitu. Kita perjalanan ke sini, agendanya apa? Agendanya adalah jalan-jalan di sini karena kan apa ya? Di sini kan memang terkenal alamnya ya, terkenal sama keindahan alamnya, jadi kita akan touring gitu Pak. Touring tapi menggunakan camper van. Jadi nanti mungkin kita ngecamp di satu titik seperti itu kan apa ya, bisa mobilitasnya kan mudah gitu dan emang sudah di planning gitu Pak. Jadi gimana ya, akan lebih mudah lah untuk mengakses untuk pergi ke Temanggung gitu. Jadi walaupun mungkin memang utamanya di Jogja, tapi kan setidaknya kita tuh jadi tahu lah, oh ini ada Temanggung ternyata gunungnya keren-keren, ternyata camping di sini asik juga. Mungkin itu bisa jadi salah satu pemantik gitu ya. Jadi mereka sounding ke teman-temannya, ke kerabatnya gitu sih menurut saya itu. Berarti kerjasama dengan misalnya biro-biro perjalanan dari Jogja misalnya gitu. Nah ini kalau nggak milenial nggak ketemu. Ide kayak gini ini harus milenial yang punya ide. Nah, semoga nanti berhasil ya. Amin. Begini, tadi Anda mengatakan attitude-nya mereka sebenarnya sudah siap, Pak, masyarakat itu ya. Tapi saya melihat agak lain Pak. Gini, kan di Temanggung akhir ini berkembang desa-desa wisata itu ya, desa wisata. Cuma saya juga mendengar selentingan itu mungkin oknum ya, tapi juga harus disampaikan. Ini saya nggak tahu oknumnya itu seberapa banyak. Misalnya di desa wisata itu berkembang rame gitu kan, kemudian banyak yang memanfaatkan nanti misalnya pungutan yang pungutan liar gitu ya Pak yang ya, nggak perlu, kemudian apa-apa dinaikkan harga makanan kemudian dan seterusnya. Ini kan berarti juga attitude-nya masyarakat belum siap, artinya aji mumpung ini. Benar. Ini saya masih mendengar gitu. Gimana ini Pak? Iya, jadi sebenarnya kan adanya suatu pariwisata di suatu daerah itu kan sebenarnya merupakan apa ya, sumber mata pencarian juga ya, mata pencarian yang baru untuk masyarakat situ gitu. Tapi ya itu tadi memang masih ada beberapa oknum ya yang memanfaatkan kesempatan ini karena memang awalnya nggak rame jadi rame. Pada akhirnya mereka ya gimana caranya biar mendapatkan keuntungan yang lebih dari sini. Ya itu tadi mungkin bisa dikaitkan dengan pemerintah gitu ya. Jadi mungkin regulasinya bisa lebih dirapihkan gitu ya oleh pemerintah, dibantu oleh pemerintah juga. Jadi pada saat Jadi pada saat dibantu oleh pemerintah kan jadi lebih jelas semuanya. Edukasinya juga harus. Betul, iya harus diedukasi juga karena kan mungkin kalau kayak gitu dari masyarakat lain mau mengedukasi oknum tersebut kan juga mungkin karena nggak enak gitu ya Pak. Tapi kalau mungkin dari pemerintah sendiri kan secara tegas gitu. Jadi biar oknum-oknum tersebut itu semakin berkurang gitu. Jadi pariwisata di Kabupaten Temanggung itu nggak cuma terkenal karena karena ya beberapa oknum tersebut gitu. Tapi pariwisata Kabupaten Temanggung ini ya dikenal karena memang masyarakat yang ramah gitu, karena memang ya nyaman untuk kita berlibur seperti itu, untuk melepaskan penat gitu. Kabar baiknya yang saya dengar ini banyak tempat-tempat wisata, spot-spot wisata baru ini muncul dari ide masyarakat sendiri. Tidak dari pemerintah. Mungkin ada treatment dari pemerintah, bantuan dari pemerintah, tapi awalnya adalah ide dari masyarakat. Kalau seperti itu kan mereka akan lebih bertanggung jawab. Tetapi ya memang itu tadi, mungkin regulasinya harus lebih diperjelas, penegakan hukumnya harus lebih diperjelas gitu. Sudah pernah main Ngadirejo naik yang terakhir itu? Sekarang banyak spot-spot untuk Instagram gitu ya. Sudah banyak sekali. Karena diusahakan oleh masyarakat sendiri. Karena diusahakan oleh masyarakat sendiri gitu ya. Nah, tapi memang itu tadi hal yang seperti tadi, misalnya begini. Soal makanan misalnya. Soal makanan, orang Jakarta datang ke sini mau diberi makanan yang Jakarta malah nggak mau gitu kan. Makannya harus khas Temanggung. Tapi jadi ada hal-hal lokal yang ingin dilihat, tapi ada hal-hal yang sifatnya standar yang itu berlaku untuk seluruh dunia. Misalnya soal toilet misalnya. Tempat tidur mungkin yang penting bersih. Tapi kalau yang penting sederhana tapi bersih. Tapi kalau toilet sudah tempat wisatanya bagus, view-nya bagus itu kan, masyarakatnya ramah,
begitu masuk toilet kotor, ini bikin ilfil kan? Iya, betul. Yang seperti itu kan mungkin belum digarap secara lebih mendalam gitu ya. Iya. Gitu kira-kira. Iya. Gimana? Kalau menurut saya itu ya sih salah satu Pak? Salah satu hal yang membuat sebenarnya kecewa gitu sama sebuah tempat wisata apabila toiletnya itu sendiri nggak bersih gitu. Padahal kan kita kan juga harus ada akses terhadap kebersihan itu sendiri gitu loh. Karena apalagi di musim seperti ini, musim banyak penyakit gitu, dan toilet itu sebenarnya juga jadi salah satu sumber penyakit gitu loh apabila tidak bersih gitu. Tapi kalau misalkan bersih itu kan jadi nyaman gitu kita ya pada saat kita bermain ke sana. Jadi saya juga sebenarnya ada program juga gitu. Jadi ada teman-teman komunitas gitu, komunitas pariwisata yang mengusahakan jamban tematik gitu. Jadi bagaimana cara membuat kamar mandi atau toilet itu sebagai tempat yang nyaman gitu. Jadi tempat yang indah gitu. Jadi nanti ada seperti tadi yang saya katakan kan tematik ya. Ada temanya. Jadi mungkin nanti dihias, dilukis sebagaimana mestinya. Jadi dibuat yang menarik gitu ya. Iya, betul. Jadi membuat kita para pengunjung itu tuh nggak ilfil lagi gitu. Dan juga ada mau memberlakukan WC portable juga karena kan seperti kita lihat seperti di alun-alun. Contohnya nih di alun-alun Kabupaten Temanggung. Kan itu juga salah satu tempat kalau mau ke toilet itu harus ke masjid. Iya, atau pendopo. Iya. Yang itu sebenarnya peruntukannya bukan untuk umum ya. Iya, kalau masjid sekali. Kan untuk jamaah, pendopo hanya untuk tamu ya. Betul gitu. Jadi kan memang aksesnya kan terbatas Pak. Gitu. Nah, bagaimana kita membuat sebuah jamban, akhirnya kita membuat jamban namanya jamban portable gitu. Jadi nanti akan disediakan di sana dan supaya nanti mungkin pejalan kaki atau yang mungkin memang pengen menghabiskan masa-masa liburannya di alun-alun untuk sekedar jalan-jalan atau ngelihat kota Temanggung dari alun-alun tuh biar bisa nyaman. Jadi bisa dua-duanya ya. Jambannya portable tapi juga bisa portable yang tematik itu bisa ya. Iya, betul. Ada juga yang tidak portable tapi juga tematik gitu ya. Jadi tidak hanya bersih, secara fungsional itu bersih, itu enak untuk dipakai. Harum bukannya bersih ya, tapi juga enak untuk dilihat. Iya, enak untuk dilihat gitu. Karena kan biasanya itu stigma orang-orang tentang kamar mandi itu kan ya sesuatu yang ya untuk membuang kotoran seperti itu dan nggak menarik lah Pak intinya gitu. Jadi ya karena ini memang peruntukannya di tempat yang ramai gitu. Jadi bagaimana kita membuat zamannya ini menarik seperti itu. Gitu. Jadi memang tidak semua nilai-nilai lama yang kita miliki itu baik. Kita harus berani untuk merubah nilai lama yang tidak baik dan mempertahankan nilai-nilai yang lama yang memang baik, yang adiluhung gitu ya. Soal toilet ini mungkin kita harus belajar dari barat gitu ya. Orang barat kan kalau naruh toilet itu justru di tempat yang strategis supaya kalau bau, kalau kotor cepat terlihat gitu ya. Satu sisi itu, satu sisi yang lain penggunanya yang mau menggunakan secara jorok itu juga akan malu gitu ya. Betul. Sanksi sosial ya Mas sebenarnya. Kan gitu ya. Oke. Ada ide lain Mbak terkait dengan wisata. Tadi kan basisnya wisata alam ya. Ada mungkin wisata basis lain yang bisa misalnya wisata religi kita Temanggung masyarakatnya. Iya. Kalau Bapak pernah dengar mungkin di Menggoro. Itu di Tembara. Menggoro. Iya, Menggoro itu di Tembara. Itu juga selain wisata religi itu juga ada wisata kulinernya. Itu ada brongkos. Itu brongkosnya itu terkenal juga di Temanggung, brongkos kikil. Itu mungkin Bapak kalau bukan Bupujo itu ya? Saya kurang tahu sebenarnya untuk nama ininya tapi memang ada agenda makan brongkos seperti itu. Dan brongkos itu khas Temanggung ya? Iya. Khas Temanggung. Banyak makanan khas Temanggung yang unik-unik Pak. Iya. Tapi untuk makanan ini memang kita jarang yang belum dimaksimalkan memang. Iya, belum dimaksimalkan. Pak Susuluh masuk Temanggung banyak ya. Iya. Misalnya apa lagi? Sate Madura misalnya. Sate Madura. Atau misalnya apa lagi? Bubur Bandung seperti Bandung. itu ya Pak. Tapi kenapa Sego Gono Temanggung
belum ada di kota lain ya. Iya. Bakso ulek itu layak loh di Iya, anu iya, kan. iya. Bening gitu sehingga mungkin untuk orang yang enggak yang kolesterol gitu, Iya. yang enggak suka Jadi yang lebih nyaman berlemak-lemak, ya Pak, lebih nyaman ya. Iya. Tapi juga sudah di Solo belum ada ya? Kalau di Solo setahu saya belum ada Pak. Mbak Nimas harus buka itu. Iya. Iya semoga Jadi, ya Pak ya. Bakso khas Temanggung. Tapi Bakso di apa Solo, namanya? bakso ulek. Khas Temanggung gitu ya. Iya. Nah, harus buka itu. Mungkin apa ya Pak, konsep makanannya sama, Oke. cuman kan bukan trademark Temanggung gitu. Saya kan orang Klaten jadi Iya. tahu ya. Bakso kan menurut saya itu sangat layak, bakso Iya. ulek Temanggung. Kemudian tahu kupat Temanggung. Oh iya. Nah, itu enak itu. Iya enak sekali Nah, tapi belum ada yang pernah mencoba untuk buka di untuk sana buka. gitu ya Pak ya. Kemasan gimana itu soal kemasan? Nah, ini juga anak-anak muda milenial seperti Anda itu harus terlibat. Dari sisi kemasan itu memang tempat, kemudian Iya. dan seterusnya. Gimana itu, Mbak? Kalau dari apa ya, mungkin untuk kemasan untuk pemasarannya Oke, sendiri atau gitu. gimana Pak? Ya, semuanya terserah. Kalau mungkin anak-anak muda itu tuh cenderung apa ya Pak, kurang menarik ya kalau sama makanan-makanan, mungkin makanan-makanan yang tradisional gitu. Gitu. Padahal sebenarnya kan makanan tradisional itu lebih murah, lebih bergizi juga, dan juga lebih enak bahkan gitu kan. Sekarang kan banyak makanan-makanan yang lebih ngein gitu ya, Oke, mungkin oke. seperti banyak kayak nasi goreng kayak gitu, apalagi yang di kafe-kafe seperti itu. Oke, Mungkin oke. apa ya, salah satu inovasi yang mungkin bisa saya sampaikan tuh ya, kita mungkin bikin kafe khusus untuk makanan khas tradisional, Temanggung khas gitu. Temanggung. Jadi biar milenial itu juga bisa mencoba, tapi mungkin dengan apa ya, dengan packaging yang berbeda. Packaging yang berbeda. Iya, dengan suasana kafe yang berbeda. Mungkin Gitu, nanti Mbak Nimas bisa tertarik membuat nasi gono rasa stroberi gitu ya. Iya. Atau misalnya apa lagi? Apa ya Pak? Ini Pak, banyak jajanan kayak ndas borok kayak gitu, Bapak udah Oke. pernah dengar Iya, belum? udah pernah. Iya. Nanti ndas borok rasa coklat gitu ya, Iya. ndas borok rasa apa lagi gitu ya. Iya, macam-macam ya Pak, Nah, bisa gitu, divariasi harusnya gitu ya. rasanya. Iya. Ndas borok rasa mayones gitu kan. Loh, itu bisa dicoba ya? Iya, iya, Bisa iya, dicoba. iya, iya. Kadang milenial tuh sukanya yang dicampur-campur gitu ya Pak ya. Gitu. Oke. Kita bicara kopi. Kalau kopi Iya. Temanggung enak. Saya orang Klaten ya. Iya. Saya bukan orang Temanggung asli. Saya merasakan kalau soal selera minum kopi orang Temanggung memang hebat. Memang juara gitu. ya Pak ya. Nah, mungkin sudah saatnya kopi Temanggung ini bukan hanya dijual keluar Temanggung dalam bentuk kemasan kopi Iya, itu ya. kemasannya, Mungkin sudah harus dijual supaya nilai tambahnya lebih. Kafe-kafe di Temanggung yang sudah mulai berjamuran itu sudah Iya. mulai harus ekspansi keluar mungkin. Iya. Ya. Ini tantangan juga untuk kaum milenial yang Iya, betul. yang sedang mungkin menuntut ilmu di kota-kota Iya, lain ya. Iya. Kenapa tidak kita bikin kafe Kafe kopi dengan kopi khas Temanggung gitu kan ya. Karena pastinya apa ya Pak, biaya supply-nya kan pasti lebih Nah, murah persis. seperti ini ya. Kita juga membantu petani Betul. Temanggung gitu supaya punya nilai tambah yang lebih. Mungkin itu perlu dicoba ya. Iya. Oke. Saya sedikit kembali ke yang pemilihan Mas dan Mbak Temanggung. Iya. Ada komunitasnya ya? Ada komunitasnya. Ada Gitu, iya. secara rutin juga berkegiatan gitu. Kalau untuk paguyubannya sendiri sementara masih apa ya Pak, belum berkegiatan lagi Karena seperti pandemi. itu karena pandemi. Biasanya ada kegiatan. Kalau untuk biasanya sih lebih ke setiap angkatan yang waktu itu menjabat. Seperti itu Pak. Jadi gitu. mungkin kita main bersama-sama waktu itu sempat ada agenda main ke Pasar Papringan. Oke, saya lihat di IG-nya Instagram, itu ya, di iya, Instagramnya betul. itu. Terus Itu yang tahun berapa itu? itu hanya saya. Angkatannya Terus, gitu, tapi yang sebenarnya Mas ya? secara rutin setiap tahun pasti yang menjabat ke Pasar Oh Papringan. gitu ya. Gitu. Kenapa Pasar Papringan? Apa ya Pak? Mungkin waktu itu yang lagi yang lagi ngein ya Oke, Pak. Dan oke. unik kali ya Unik Pak ya, ya, karena unik. apa ya, kita pergi ke pasar, Oke. kita tukar mata uangnya Oh, pakai oke. bambu Nah. gitu. Jadi itu salah satu inovasi yang sebenarnya menarik Persis, juga persis, seperti persis. itu. Apalagi di sana juga menjual jajanan-jajanan yang mungkin apa ya, yang mungkin awalnya saya nggak tahu, tapi saya baru tahu di sana seperti itu. Makanannya juga enak-enak. Gitu ya.
murah-murah gitu ya. Betul. Oke. Saya juga belum pernah ke sana. Di Surono Pak Budi. Iya, wajib Pak ke sana, Gitu ya. Pak. Oke. Iya. Pak Dimas, terima kasih sudah hadir di MIPA Podcast. Iya. Saya tantang Anda, saya tagih janji Anda, kita kapan-kapan kolaborasi untuk banyak kegiatan yang Iya. bermanfaat untuk Iya. kaum milenial di Temanggung khususnya dan umumnya untuk masyarakat Temanggung dan dunia pendidikan di Iya. Temanggung. Sukses untuk studinya, Amin. sukses untuk kehidupannya yang lain Amin. yang sedang dikerjakan. Iya, Oke. amin Pak. Terima kasih Sama-sama. juga. Ya. Demikian pemirsa MIPA Podcast. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.